Mereka mau bertobat, mereka enggak mau bertobat, semuanya kembali kepada Allah. Maka semenjak turun ayat ini Rasulullah berhenti daripada qunut. Ini enggak diterima oleh Rasulullah SAW ketika ini. Dan ternyata mereka kelak masuk Islam. Suku-suku ini belakangan. Ada juga doa Nabi yang enggak diterima. Dia minta kepada Allah agar jangan sampai umat ini berantuk satu sama lain, berpecah belah. Sebagian menghabisi sebagian lainnya, sebagian menumpahkan darah sebagian lainnya. Tapi Allah enggak kabulkan. Ini semua menunjukkan Nabi itu adalah makhluk yang dia juga berdoa kepada Allah, dan tidak semua doanya dikabulkan, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat kepada seorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka berkat doa Nabi SAW ini, Urwah al-Bariqi, apapun yang dijual akan beruntung. Ini menunjukkan bahwa Allah memberikan kepada manusia mawahib, kecenderungan yang berbeda-beda satu sama lainnya. Ada dia ahli berdagang, apapun dia jual laku. Ya, pintar dia menarik pelanggan, pintar dalam berdagang. Tapi kalau anda kata disuruh bekerja, nggak bisa dia. Menunjukkan manusia mawahib, memiliki banyak perbedaan, kecenderungan. Ada yang ahli dalam berdagang, antum suruh dia mungkin perbaiki ini nggak bisa, perbaiki itu nggak bisa. Tapi kalau berdagang semuanya laku dijual. Ada yang dia berdagang nggak bisa, tapi antum suruh perbaiki ini, perbaiki itu, semua bisa ya. Perbaiki lampu, perbaiki ini semua bisa. Macam-macam. Ada yang tipenya pekerja, ada yang tipenya itu pedagang, ada yang tipenya adalah yakni wira swasta, tipenya menjadi bos, berbeda-beda. Ada tipenya yang menjadi anak buah, semua berbeda-beda. Dengan itulah Allah tegakkan dunia ini. Baik. Berkata Syekh Abdullah Al-Bassam menjelaskan sebagian daripada faidah-faidah ilmiah yang didapat daripada hadis ini, jawazul wakalah fi ma tadkhuluhu an-niyabah min al-a'mal كالبيع والشراء فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة الباقي بشراء الشاة. Hadis ini menunjukkan bolehnya kita mewakilkan pekerjaan-pekerjaan yang memang boleh diwakilkan seperti berjual beli. Boleh kita wakilkan kepada anak kita, tolong belikan, nah ini uangnya, yang sifatnya sederhana. Atau kita katakan, tolong kau jualkan ini kepada temanmu. Boleh taukil, boleh mewakilkan, di mana Rasulullah di sini tidak langsung dia membeli, tapi dia wakilkan. Maka boleh taukil dalam jual beli dan dalam perkara-perkara lain, sampai dalam nikah pun boleh taukil. Ya, antum nggak bisa datang, antum wakilkan kepada seorang, ya, menjadi pengganti antum, boleh kan? Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mewakilkan salah seorang sahabatnya untuk meminang dan menikahkan salah seorang sahabiyah ya, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh taukil, boleh kita wakilkan. Dan hadis ini menunjukkan yang kedua, bolehnya al-bai'ul fuduli atau tasarruf al-fuduli yang tadi kita jelaskan. Arti fudul dalam bahasa Arab adalah kata-kata fadl. Fudul artinya kelebihan. Bai'ul fuduli yakni jual beli yang ada kelebihannya di sana. Ya. 2 kali lipat. Di antara faedah hadis ini bahwasanya kalau kita disuruh seorang untuk membelikan kambing tertentu untuk jenis kurban, boleh kita beli kemudian boleh dijual terlebih dahulu jika tidak ditentukan jenis kambingnya dan seterusnya. Tapi ketika dibeli kambing itu untuk kurban, antum telah beli ini kambing saya beli untuk kurban, nggak boleh diperjualbelikan. Ya, kalau udah ditentukan dia barang tersebut, antum keluarkan uang, ya. Kalau anda kata masih sifatnya, tolong kau carikan kambing lah kira-kira nanti untuk kurban, kita persiapkan. Tanpa ditentukan. Pokoknya kambing ini. Tapi ketika ditentukan, sudah dibeli, kemudian
Dibawa, ini kambing untuk kurban. Ditentukan dia niatnya, ini kambing untuk kurban, ini barangnya untuk kurban. Setelah itu nggak boleh dijual beli. Kalau belum ditentukan masih boleh diperjualbelikan. Di mana kambing ini kata Rasulullah SAW adalah, ya, belikan aku kambing, mungkin akan digunakan untuk udhiyah, sembelihan. Dia beli, dia jual, dibolehkan. Kalau Allah sudah ta'yin, sudah inilah kambingnya yang akan diperuntukkan untuk kurban, nggak boleh diperjualbelikan lagi. Kalau dikatakan ini untuk Allah, untuk kurban, nggak boleh diperjualbelikan lagi, nggak boleh dihibahkan, karena telah terikat dia dengan hak Allah SWT di sana, bukan hak kita lagi untuk Allah SWT. Kemudian hadis ini menunjukkan keberkahan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Urwa al-Bariqi, sehingga apapun dia jual akan laku. Banyak sahabat-sahabat yang seperti ini, ya, seperti Abdurrahman bin Auf. Batu pun dia jual laku, Abdurrahman bin Auf. Sampai di kota Madinah, sibuk orang Ansar bilang sama dia, "Wahai Abdurrahman, aku ini punya kebun ini, kita bagi dua, satu bidang untukmu, satu bidang untukku." Karena ketika Rasulullah persaudarakan mereka, ketika itu dalam hukum awalnya persaudaraan ini mengikat, saling mewarisi satu sama lain. Begitulah strategi Rasulullah ketika datang ke Madinah. Dipersaudarakan Abdurrahman dengan salah seorang Ansar. Berkata orang Ansar ini, karena Abdurrahman itu pindah dari Mekah tanpa membawa apapun juga, dalam keadaan terusir, diberikan oleh orang Ansar ini satu bidang kebun ini, kita bagi dua, setengah untukmu, setengah untukku. Bahkan dia katakan, ini aku punya dua istri ini, kau lihat mana yang kau kagumi, kau ceraikan, nanti kau ambil satu. Subhanallah. Ini menunjukkan alangkah dermawannya orang Ansar, dan sampai sekarang itu masih berbekas di kota Madinah, kedermawanan orang-orang Ansar. Ahlu Madinah khair, baik mereka. Mereka lembut, lunak, berbeda dengan ahlu Makkah sampai sekarang. Kemudian ikhwan rahimakumullah, apa kata Abdurrahman? Terima kasih banyak saudaraku dengan segala macam bentuk kebaikan-kebaikan yang kau tunjukkan, kau berikan kepadaku. Tetapi kayaknya aku butuh satu aja. Tunjukkan aku mana pasar. Nggak payah. Tunjukkan aku di mana orang-orang sini berjual beli. Dibawa, 1 minggu aja dia berjual beli, langsung dia nikah. Ya, tangannya udah merah, ada hinai. Rasul tanya, bernikah ke Abdurrahman? Iya Rasulullah. Aulim walau bisyak, walimah lah walaupun seekor kambing. Ini Abdurrahman bin Auf, ya, yang berdagang, dermawan, kaya raya. Orang Ansar banyak mereka nggak tahu berdagang, mereka ahli bertani. Dan begitulah Allah ciptakan dunia ini, ya. Setiap orang memiliki masing-masing, yakni kecenderungan berbeda-beda, agar dengannya saling membutuhkan. Kalau semuanya pedagang, kacau kita. Semuanya petani, kacau juga kita. Harus ada pedagang, petani, dan seterusnya. Kemudian hadis ini menunjukkan, yakni hendaklah seorang yang dilakukan baik oleh seorang lain, atau diberikan kebaikan kepada dirinya dari orang lain, hendaklah dia berupaya untuk membalas kebaikan tersebut dengan hal serupa. Kalau enggak, dengan doa. Islam mengajarkan orang yang berbuat suatu kebaikan kepada orang lain hendaklah dibalas. Ya. Dan Nabi senantiasa membalas kebaikan dengan kebaikan serupa, bahkan lebih daripada itu. Dalam kondisi antum enggak bisa membalas, maka doakanlah dia. Ya, dan di sini Rasulullah SAW mendoakan Urwah al-Bariqi. Kalau antum diberikan orang sesuatu kebaikan, antum nggak bisa balas dengan hal serupa, katakan apa? Jazakallahu, itu paling minim itu. Jangan antum sampai jazakallah pun bakhil, katakan jazakallahu khairan, semoga Allah yang balas kebaikanmu ini. Aku nggak bisa balas. Ya, itu menunjukkan pribadi Muslim itu begitu luhur, ya, moralnya tinggi. Dia akan balas kebaikan dengan kebaikan serupa atau lebih besar daripadanya. Jika nggak mampu dengan minimal ucapan-ucapan, ya, jazakallah khairan.
Kemudian berkata Syekh Abdullah Al-Bassam, "Annal faraha bi dunya wa ziyadatiha la tunafil ittijah ila Allah Ta'ala." Seseorang dia bergembira, berbahagia ketika mendapatkan kenikmatan dunia, ini tidak menghalangi dia untuk terus-menerus menghadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum beruntung enggak ada masalah, antum ketika itu senang, gembira, ya, selama kegembiraan itu antum salurkan dalam bentuk taat, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak salah. Ya, Rasulullah diberikan keberuntungan, dia gembira dengannya. Enggak salah. Malah ketika antum beruntung sedih, kita heran ini. Aduh, untung pula aku hari ini. Dipertanyakan ini orang seperti ini. Wajar gembira dia. Tetapi jangan sampai kegembiraan itu membuat dia malah tergelincir dalam maksiat, tidak mensyukur nikmat. Silakan bergembira. Selama bukan dunia itulah hammuhu, bukan dunia itulah kesibukan dia, segalanya ke sana dia curahkan. Itulah semua daya upayanya, pemikirannya, tenaganya semua untuk dunia. Sampai-sampai dilupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia lupakan hak dirinya kelak untuk mendapatkan investasi di negeri akhirat. Dia lupakan untuk menabung akhiratnya, sibuk dengan dunianya. Tambah. Perluas jaringan, perluas usaha, tambah karyawan, tambah terus. Tapi lupa dia dengan investasi akhiratnya. Enggak teringat dia untuk infak, sedekah, enggak teringat untuk haji, enggak teringat untuk umrah, enggak teringat untuk memberi makan orang-orang miskin, sibuk dengan hartanya. Bahkan mungkin enggak teringat untuk memberikan hak keluarganya dengan baik. Mungkin istrinya pun dia zalimi, untuk istrinya pun payah dia keluarkan, untuk anaknya, bahkan untuk dirinya sendiri pun payah. Ini kalau orang telah mencapai kekikiran yang dalam. Makanya Allah berkata, "Waman yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun." Barang siapa dijaga daripada sifat kikir dalam dirinya, mereka itu adalah orang-orang beruntung. Kalau sudah kikir sampai diri sendiri pun dia payah menikmatinya, ya, uangnya banyak, bajunya tuh enggak pernah ganti, kumal, mandi pun malas, nengok mukanya kita pun langsung seketika muak. Ini orang enggak pernah mandi, ini orang enggak pernah menikmati kekayaannya. Di mana-mana hartanya ada, rumahnya rumah ruli dia tinggal. Mungkin vilanya, mungkin ada di sana tempat-tempat villa-villa, rumah-rumah yang megah itu. Ya, disewakan, uang dibungakan, pinjamkan sana, pinjamkan sini, berbunga. Nengok penampilannya pun kita memuntah. Subhanallah, ya. Tinggal di rumah ruli, rumah kayak kapal pecah, uang banyak, ini udah Allah cabut kenikmatan harta baginya itu. Makannya pun benar-benar payah. Ya. Kalau udah kena seperti ini, udah habislah dia ini. Udah dapat neraka sebelum masuk neraka nanti. Allahul musta'an. Jadi selama bukan dunia itu bukan dunia itu tujuan hidup kita, enggak ada masalah. Dan kaidahnya kata Rasulullah SAW, ini kunci keberhasilan yang harus antum selalu pahami, camkan, ingat. Kata Rasulullah, man kanatid dunya hammuhu farraqallahu amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Barang siapa yang dunia tujuannya, maka Allah akan jadikan senantiasa dia dilanda kefakiran yang ada di pelupuk matanya, di kedua pelupuk matanya, terus menerus merasa fakir. Walaupun mungkin dia punya segudang harta, mungkin dia udah punya kapal pesiar, tapi masih merasa kurang. Itulah orang miskin. Ya, man kanatid dunya hammahu farraqallahu amra. Allah akan persulit urusannya. Allah akan kacaukan semua perkaranya. Wa ja'al al-faqra baina 'ainaihi. Allah akan jadikan selalu kefakiran ada di antara kedua pelupuk matanya. Orang-orang seperti ini sebagaimana Rasulullah katakan kepada Hakim bin Hizam, "Wahai Hakim, orang yang dia itu ambisi dengan dunia, ketika diberikan dunia terus-menerus dia itu ambisi dengannya,
itu sama dengan orang-orang yang makan nggak pernah kenyang. Itulah mereka. Jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti ini, ikhwan. Bahaya kita kalau makan nggak pernah kenyang. Bahaya sekali. Begitulah nasib orang-orang yang dunia tujuan hidupnya. Wa man kanatil akhiratu niyatahu. Barang siapa yang akhirat itu tujuan hidupnya, itu yang dia capai, itu yang dia ingin kejar, ya. Jama'allahu lahu amrah. Allah akan mudahkan urusannya, kumpulkan urusannya, dipermudah. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Allah akan buat kekayaan itu ada dalam hatinya. Itu kekayaan yang hakiki. Di mana? Dalam hati dia. Ketika dapat harta banyak, dia merasa ridha, qanaah, bersyukur. Ketika pun enggak Allah berikan kepadanya banyak harta, dia terus-menerus merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Itulah namanya kekayaan yang sejati. Kata Nabi kita, laisal ghina an kathratil arad. Bukanlah kaya itu karena banyaknya harta, walakinnal ghina ghinan nafs. Yang namanya kaya adalah kekayaan hati. Kata Rasulullah, jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa ya'tihi ad-dunya wa hiya raghimah. Allah akan kumpulkan semua urusannya, permudah urusannya. Kemudian Allah akan jadikan dalam hatinya sifat kaya, dan dunia datang kepadanya, sementara dunia itu begitu hinanya bagi dirinya. Datang dunia, datang dia hinakan dunia itu, nggak ada apa-apanya. Artinya nggak merubah gerak-geriknya, tingkah lakunya, amal ibadahnya nggak berubah. Karena banyak orang ketika dapat dunia berubah dia. Yang dulunya itu dia tawadhu jadi sombong, berubah. Ya. Yang dulu itu bersyukur sekarang jadi kufur. Ini berubah. Allahul musta'an. Kemudian enggak masalah tadi kita katakan dia senang selama dia memang gunakan semua untuk berbuat taat kepada Allah. Dia infaki orang-orang yang wajib diinfakkan dan seterusnya. Kemudian hadis yang mulia ini menunjukkan dalam berjual beli tidak ada keuntungan itu dibatasi dengan persentase tertentu. Ada orang bilang nggak boleh lebih daripada 10%. Salah. Ya, ini hadis menunjukkan 100% pun untung antum boleh. Dia beli dengan 1 dinar, dia beli 2, dia jual 1 lagi. Ya, jadi nggak ada batasan dalam berbisnis, dalam mencari keuntungan. Tidak ada satupun hadis yang benar mengatakan harus maksimal 10%, nggak ada. Untung itu nggak ada. 100% pun boleh. Bagaimana kalau 200%? Boleh nggak? Boleh juga. 300%? Boleh juga. Nggak ada larangan selama tidak ada unsur penipuan, unsur menzalimi. Karena mentang-mentang dia nggak tahu, seharusnya untung 100%. Dia buat 1000% untungnya karena orang ini nggak tahu. Ini bahaya. Karena nggak tahu warga dia dah. Ini menzalimi. Ini dilarang. Nggak ada masalah antum jual barang keuntungan 100%, 150%, nggak ada. Nggak ada masalah. Silahkan saja. Walaupun kaidah dasarnya dalam berjual beli hendaklah orang itu samahan, toleransi dia, jangan terlampau payah kali. Ya, dalam berjual beli permudah ajalah. Berkata Rasulullah SAW, rahimallahu abdan samahan idza ba', samahan idza ishtara. Rawahul Bukhari wa Ibnu Majah. Allah merahmati seorang hamba yang begitu toleransinya ketika menjual dan begitu toleransi dalam membeli. Gampang aja dia. Ketika jual nggak payah-payah dia. Pak kurang lah Pak, oke lah. Nggak payah. Kira-kira ada untung masuk akal adalah. Samahan idza ba', dia toleransi ketika berjualan. Kita pun senang, udahlah, ambil aja lah. Senang kita. Wa samahan idza ishtara, dia pun toleransi ketika membeli. Enggak ngotot kali. Kadang ada orang ngotot kita pun malas, akhirnya adalah beli tempat lain aja lah. Ini terlampau ngotot dia. Ya.
Selama kira-kira memang harga pasar seperti itu, beda-beda tipis, udahlah. Kadang orang gara-gara beda 500 perak dia mau sampai ke Nagoya pergi, ongkos ke Nagoya sampai berapa ribu. Ya. Jadi toleransi. Tentunya toleransi ini enggak membuat antum itu harus ngambil untung banyak-banyak sekali sehingga akhirnya ya karena dia enggak tahu antum menzaliminya. Kalau andai kata sama-sama tahu dan silahkan aja, enggak ada masalah. Dan semua ini ikhwan terpulang kepada hukum pasar, diserahkan kepada hukum pasar. Pasar itu kalau akan menentukan harga. Banyak barang membuat harga turun, sedikit barang membuat harga naik. Banyak tuntutan, barang sedikit dia pun menjadi naik. Ini hukum pasar. Baik. Kita pindah kepada hadis yang berikutnya. Tafadhal. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن بيع ما في دروعها وعن شراء العبد وهو عابق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائز رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف. طيب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن بيع ما في ضروعها وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائز رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, bahwasanya Nabi SAW melarang untuk menjual janin yang masih terdapat dalam perut binatang ternak sampai dia melahirkan terlebih dahulu, dan melarang untuk menjual susu di dalam yang masih di dalam ternak. Rasulullah melarang menjual air susu yang masih dalam apa bahasa Arab, bahasa Indonesia atau saya itu susu ternak. Apa bahasanya? Kehilangan bahasa kita. Rasulullah melarang menjual susu yang masih dalam dhara'. Enggak tahu saya bahasa Indonesia itu. Susu juga? Hah? Kantong susu? Oh iya, tetek. Barakallahu fiik. Yang masih dalam tetek ternak sampai dia diperas terlebih dahulu. Wa an syira'il abdi wa huwa abiq. Rasulullah melarang menjual abdi, menjual seorang hamba yang statusnya masih dalam keadaan pelarian, hamba yang lari. Wa an syira'il maghanim hatta tuqsam. Rasulullah melarang menjual harta rampasan perang sampai kelak dibagikan terlebih dahulu. Wa an syira'is sadaqati hatta tuqbad. Dan Rasulullah melarang menjual sedekah atau zakat sampai hal tersebut dimiliki terlebih dahulu oleh orang yang memiliki, yang berhak mengambil zakat. Wa an darbatil ghais. Rasulullah melarang menjual hasil daripada penyelaman seorang penyelam yang dia menyelam ke dasar lautan untuk dijual sebelum dimiliki, berupa apa yang dalam lautan, perhiasan apa dalam lautan? Mutiara. Ya. Antum udah kasih uang sama dia langsung, saya mau mutiara lah, saya kasih 500.000, tolong ambilkan dulu di dalam lautan. Nggak tahu terdapat atau enggak, besarnya kecilnya nggak tahu. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah
dan Bazzar dan Al-Qutni, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dengan sanad yang dhaif. Karena dia daripada hadis Syahr bin Hausyab, dan orang ini diperbincangkan di kalangan para ulama hadis. Tetapi Syekh Abdullah Al-Bassam menyebutkan sanad hadis ini adalah hasan, dan makna hadis ini semuanya benar. Hadis ini berputar tentang masalah jual beli yang dilarang karena kembali kepada gharar, ketidakjelasan. Ya. Di sini dilarang menjual beli apa? Janin yang masih dalam perut. Antum beli anak unta, mana anaknya? Masih dalam perut. Beli anak kambing, mana dia? Masih dalam perut. Beli susu, ya. Semua yang masih dalam teteknya unta itu antum borong. Nah, saya kasih 200 rial, mau saya beli semuanya. Belum lagi diperas, nggak tahu berapa jumlahnya. Membeli hambanya lari entah kemana, hilang dia. Ya, membeli harta rampasan perang yang belum dibagi-bagi, belum jelas lagi, jangan-jangan bagiannya antum sedikit atau banyak sudah diperjualbelikannya. Ya, memperjualbelikan sedekah yang belum lagi dia pegang, walaupun dia berhak tapi belum didapat, masih dalam hitungan-hitungan kalkulasi panitia zakat, dia udah siapkan, udah dia jual. Bahaya ini. Dan menjual yakni hasil daripada selaman penyelam, ini dilarang, semuanya kembali kepada gharar. Kita sebutkan di antara sebab jual beli itu terlarang karena ada unsur gharar atau jahalah, enggak jelas, samar-samar, ya, belum tentu dapat diserahkan, belum dimiliki. Ini semua menjadi sebab jual beli itu terlarang. Kita baca hadis berikutnya dulu, nanti kita selesaikan semua. Fadhal. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashtaru as-samaka fil ma'i fa innahu gharar. Fa innahu gharar. Rawahu Ahmad wa ashara ila anna as-sawaba وقفه نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وقفه. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian membeli ikan yang masih dalam air, karena itu adalah merupakan gharar, jual beli yang sifatnya enggak jelas. Maksudnya dalam kolam yang luas yang enggak bisa diketahui jumlahnya. Kalau dalam akuarium, antum sekarang beli ikan emas dalam air juga kan? Pergi ke pasar, dalam akuarium mungkin ditangkap. Boleh enggak? Boleh. Ini maksudnya dalam air yang enggak jelas. Antum jual di dalam sungai. Ikannya mana dalam sungai, Pak? Jual ikan dalam laut. Ini tentunya enggak dibolehkan. Ya, masuk ke dalam gharar ini yang sekarang mungkin sifatnya apa namanya, antum mau mancing, bayar dulu, bayar 20.000 uang masuknya. Kalau andai kata antum pandai mancing dan rezeki antum bagus, mungkin antum pulang bawa uang 200.000. Ya, dapat antum entah 20 ekor ikan, masing-masing sekilo, ya kan? Kalau andai kata apes 20.000 sampai sore, sepeser pun nggak dapat, antum keluar dengan capek. Ini dilarang. Ya, ada unsur spekulasi di sana. Nggak boleh. Yang boleh antum masuk, kemudian dapat ikan, setelah dapat ditimbang, baru dibayar. Baik. Kata Rasulullah, fa innahu gharar, sesungguhnya membeli ikan di air itu adalah perkara yang gharar. Rawahu Ahmad, hadis diriwayatkan Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad mensyarahkan hadis ini adalah perkataan daripada Ibnu Mas'ud, artinya mauquf. Kalaupun dia mauquf, maka hadis ini memiliki hukum marfu karena dia berkaitan dengan hukum dalam agama. Ya, baik. Dari kedua hadis yang tadi kita bacakan, ya,
jelas menunjukkan larangan jual beli gharar. Apa itu gharar? Berkata Syekh Abdullah Al-Bassam, ma tuy'anka ilmuh wa khafiya 'alaika batinuh min majhulin aw ma'dum aw ma'juzun 'anil husuli 'alayhi aw ghairu maqdurin 'alayhi fa hadha kulluhu gharar. Gharar itu adalah sesuatu benda, perkara yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya, atau tersembunyi beberapa sisi daripada barang tersebut bagi dirimu, ya, baik barang tersebut tidak dikenal, dalam persepsimu nggak jelas apa barangnya, atau barangnya itu nggak ada, atau barangnya itu ada tapi nggak bisa diserahkan karena lari dan seterusnya, seperti menjual ikan dalam air, yang menjual burung di udara, ya, atau dia nggak dapat diserahkan. Ini semuanya gharar. Menjual barang yang dapat diserahkan itu gharar. Mereka sepakat ini semua jual beli yang dilarang. Disebabkan karena jahalah, ketidakpastian tentang perkara tersebut akan membuat memakan harta dengan jalan yang batil, akan membuat munculnya perselisihan, pertengkaran. Ya, coba antum bilang, saya punya hamba lo ini, budak sahaya, cantik orangnya, harganya seharusnya 1000 dinar, tapi karena dia sekarang lari dah, kasih aja 1 dinar pun jadilah. Dikasih, dapat dia, rugi. Siapa yang rugi? Menjual, nggak dapat. Siapa yang rugi? Pembeli. Ini ada unsur spekulasi, dilarang. Akan membuat munculnya perkelahian, pertentangan, perselisihan. Ya. Karena itulah dia dilarang. Jadi disebutkanlah contoh-contohnya adalah menjual apa-apa yang masih terdapat dalam perut binatang ternak. Nggak boleh. Jual anak kambing, anak sapi, anak unta. Boleh nggak dijual dia? Saya mau beli anak sapi dalam perut ibunya inilah. Boleh? Nggak boleh. Kalau dibalik, antum pengen beli sapinya tapi dia hamil. Ibunya antum pengen beli tapi dia hamil, tentunya dikasih harga naik. Boleh nggak? Jelas ini ibunya antum mau beli. Boleh nggak, Ridha? Boleh nggak? Boleh. Jelas barang ini dia. Yang antum ingin beli itu adalah ibunya. Anaknya mengikut. Dan kaidahnya, ini kaidah dalam kaidah fiqhiyah, kata para ulama, yathbutu tab'an ma la yathbutu istiqlalan. Ya. Yathbutu tab'an ma la yathbutu istiqlalan. Sah jual beli sesuatu yang dia itu mengikut kepada yang besar, selama dia tidak dipisahkan, bukan dia menjadi tujuan dalam berjual beli. Kalau dia tujuannya nggak boleh, gharar, ya. Kalau anda kata dia tabak mengikuti ibunya boleh, antum beli, saya mau beli ini unta hamil ini, unta bunting saya beli ini, ya. Ini karena dia bunting, diharapkan setelah itu dia akan melahirkan ini, kayaknya harganya itu lebih tinggi, boleh, boleh, ya. Dijual lah misalnya harga unta biasanya kalau biasa-biasa mungkin 3.000 rial, dibuatlah 3.500, 4.000. Ini boleh enggak? Boleh. Karena ibunya yang dibeli. Tapi kalau anda kata anaknya yang dibeli, jangan-jangan ketika keluar mati dia. Uangnya diterima, udah dibelanjakan. Ya kan? Dihargakan mungkin harganya cuma 300 rial. Ternyata keluar 2 ekor keluar. Ya kan? Rugi, makanya dilarang spekulasi. Kemudian contoh lain adalah menjual susu yang masih dalam tetek binatang ternak. Ini pun dilarang, enggak jelas berapa banyaknya. Jangan-jangan dalamnya darah semua, enggak ada susunya. Atau jangan-jangan dalamnya susu semua.
ya, diborong dengan harga yang murah. Kemudian contoh lainnya adalah menjual hamba yang masih dalam status pelarian. Kenapa dilarang? Karena dia nggak mampu menyerahkan kepada Anda. Jangan-jangan dapat, jangan-jangan nggak dapat. Saya mau beli ini Pak, budak bapak yang lari. Tapi nanti kok dapat, serahkan kepada saya. Ini uangnya. Nggak dapat. Timbul perselisihan, permusuhan. Ya. Menjual burung, dia punya burung yang mahal. Burung apa yang mahal? Murai batu contohnya. Tapi lepas. Harganya 3 juta, 300.000 aja lah Pak sini. Dekat-dekat sini dia itu, mungkin dekat-dekat situ dia. Bahkan nampak barangnya. Nah itu dia Pak, ada spon itu Pak, 300.000 sini. Tangkaplah. Ini nggak boleh, ya, karena nggak dapat diserahkan. Atau menjual al-maghanim, rampasan perang. Dia ikut berperang nih, menang. Ada jatah dia di sana, belum lagi dapat jatah dia dijual, dilarang. Ya. Karena nggak jelasnya berapa yang didapatkan. Atau menjual sedekah, miskin nih, dia udah dapat, dia tahu ini dalam hitungannya. Masjid ini ngasih, masjid Sabil Najah ngasih, masjid ini ngasih. Kayaknya banyak ini. Dari masjid ini kayaknya 10 kilo, ini 20 kilo. Oke lah, saya jual aja lah Pak. Nanti kalau dapat saya beli 50 kilo dapat uang. Ternyata nggak dapat sama sekali, lupa pengurus masjid. Makanya dilarang. Masih nggak jelas. Atau andharbatil ghaid, menjual hasil yakni selaman para penyelam. Ya, penyelam mengatakan di bawahnya ada Titanic ini. Ini kayaknya, banyak dalam harta karun ini. Saya mau jual lah. Nggak boleh. Ya, nggak jelas semuanya itu. Menjual ikan dalam air. Semuanya dilarang karena nggak jelas, karena nggak mampu diserahkan dan seterusnya itu semua. Adapun ikan, jika memang dia nampak kolamnya kecil, nampak antum ikan itu ada 10 ekor, nampak itu yang besar itu berapa sekian, boleh. Kalau andai kata kolamnya itu kecil tapi gelap, airnya keruh, dalam, nggak tahu antum untuk ngambilnya apakah ada atau nggak boleh. Selama bisa dilihat dan seterusnya boleh dia. Jadi ikhwan rahimakumullah, gharar ini banyak sekali, luas sekali lapangannya, luas sekali perkaranya, ya, nggak dapat kita batasi, luas sekali. Dan dia adalah merupakan jual beli yang dilarang dalam agama, ya, yang terbiasa terjadi pada masa zaman jahiliyah. Masuk ke dalam jual beli gharar adalah jual beli yang disebut orang Arab dengan apa? Bai'u, yang mereka sebut adalah aliyah nasib. Bai'u aliyah nasib. Jadi nasib itu di bahasa Arab, ya nasib. Apa itu bai'u aliyah nasib? Ya jual beli seperti dahulu kala, SDSB, apa lagi namanya, Porkas, itu bai'u aliyah nasib. Nasib-nasiban dia, beli kupon, nanti diundi, yang dibelinya kupon. Ya, dulu ketika ada jual beli nih kawan, banyak kali orang jadi gila. Sampai orang gila pun ditanya. Masya Allah, mimpi, pokoknya kerjanya gimana supaya mimpi tidur. Ya, kuburan-kuburan tuh jadi tempat rujukan orang. Subhanallah. Kuntilanak, kuntil lemak nggak lagi ditakuti. Diburu orang, nyari nomor. Ada yang sampai dia bakar istrinya karena kuponnya itu kecuci, macam-macam ceritanya. Dapat rupanya, marah dia bakar istrinya. Subhanallah. Ini bai'ul nasib. Ya. Apakah bai'ul nasib itu sudah hapus di negeri kita ini? Seperti itu hapus. Jadi gelap-gelap. Tapi yang namanya judi melalui SMS sama bai'ul nasib. Premium 3.000 per SMS. Provider ngirim ke antum ini. Mau keberuntungan 100 juta, mau umroh bersama ustaz ini, macam-macam. Ini bai'u aliyah nasib ini. 3.000 lewat, aduh nasib belum dapat rezeki.
Ini sekarang marak melalui SMS ini. Maka antum abaikan itu. Kalau masuk ke handphone antum, ya, rezeki nomplok ini semua, semuanya itu baik oleh ya nasib semuanya itu. Kenapa banyak orang ketipu? Karena dia ingin kaya dengan cara yang cepat dan mudah. Itulah yang tertipu. Kalau orang dia mau kaya dengan susah payah, nggak akan mungkin tertipu. Telepon, Pak, Bapak rezeki nomplok ini, Bu. Ayo segera datang ke ATM ini. Itu karena orang yang apa? Mau kaya cepat tanpa kerja keras. Tapi coba kayak antum ini yang nggak mau kaya dengan cara seperti itu. Pak, ini ada rezeki Pak dari hotel ini. Oh, untuk Bapak aja, makasih banyak. Saya udah kenyang. Telepon lagi, Pak, ini Pak keberuntungan. Untuk Ibu aja, makasih. Baru antum nggak ketipu. Kalau masih mengharapkan itu rezeki nomplok, udahlah itu. Tunggulah peluangnya antum ketipu. Ya, banyak itu yang habis ketipu. Uangnya semua terkuras. Terusnya banyak ikhwan rahimakumullah. Macam-macam trik-trik mereka menipu. Ini semuanya ya ikhwan dapat terjadi karena orang ambisi, tamak. Masa antum permen harga 25 perak, 100 perak mau dapat Kijang Innova? Dari mana jalannya? Ya? Nabung uang ini aduh. Udahlah. Semuanya ya nasib itu. Semuanya tinggalkan. Yang jelas-jelas sajalah kita berjual beli. Jelas. Ya, MLM, aduh. Tuh udah, sekarang antum yang nyata-nyata aja lah. Jangan membangun istana di atas apa? Di atas awan itu antum bangun itu. Di atas khayal dan angan-angan. Enggak ada itu semua. Baik, kita ada 2 hadis lagi. Silahkan baca, kita selesaikan hari ini. Fadhal. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم ولا يباع صوف على زهر ولا لبن في درع رواه الطبراني في الأوساط والدارقطني وأخرجه أبو داود في مراسيل لإكرمة وهو الراجح وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي ورجحه البيهقي. طيب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة وهو الراجح وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي ورجحه البيهقي. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, dia berkata, Rasulullah SAW melarang untuk menjual samaratun, buah kurma, hatta tut'im, sampai dia telah masak sempurna, telah mulai terasa dia manis, ya. Wala yuba'u sufun ala dhahrin, dan Rasulullah juga melarang untuk menjual bulu binatang ternak jika dia masih di atas punggungnya, belum dipisahkan. Wala labanun fi dhar'in, Rasulullah melarang menjual susu masih dalam tete binatang tersebut. Hadis dikatakan Imam Tabrani dalam Al-Mawsat, Mu'jam Al-Awsat, dan Daraqutni. Hadis ini dikatakan oleh Abu Daud di dalam Marasil Ikrimah. Dan dia yang lebih rajih adalah hadis ini mursal Marasil, tapi dia sahih. Wa akhrajahu aidan mauqufan 'ala Ibnu Abbas, dan Abu Dawud menguatkan hadis ini juga dari Ibnu Abbas secara mauquf, hanya sampai kepada Ibnu Abbas dengan sanad yang kuat dan dirajihkan oleh Baihaqi. Maka hadis ini adalah hadis yang mursal dan sahih, yang hanya sampai kepada Ibnu Abbas. Walaupun dia hanya sampai kepada Ibnu Abbas,
tetapi memiliki hukum marfu karena perkataan sahabat itu hujjah jika berkaitan dengan perkara-perkara yang tidak ada campur tangan akal di sana. Dan hadis ini adalah larangan untuk menjual beli perkara-perkara yang sifatnya masih belum jelas, gharar. Melarang Rasulullah menjual kurma yang belum lagi jelas. Kecuali kok dia sudah tut'im, udah mulai rasanya manis, baru boleh dijual. Kurma itu berproses dia. Sebelum dia menjadi rutab namanya busr. Busr itu bukan busr ya. Lain busr, lain busr. Al-busru. Busru ini adalah proses kurma ketika dia telah mulai menguning atau memerah. Karena kurma ada yang warnanya merah, ada yang warnanya kuning. Dia telah mulai manis walaupun dicampuri dengan rasa kelat. Ketika itu boleh dijual. Ya. Tapi kalau masih putih nggak boleh. Dan barang lain pun, buah-buah yang lain pun, dia akan dapat boleh dijual ketika telah mulai tampak dia memasak seperti rambutan, telah mulai menguning dan seterusnya, boleh dijual. Demikian juga larangan untuk menjual bulu, ya, yang masih lengket pada binatang tersebut, belum lagi disayat, belum lagi dipisahkan, nggak jelas. Ya. Dan juga melarang menjual beli susu yang belum diperas. Naam, hadis terakhir, fadhal. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il madamini wal malakih naha an bai'il madamini naha an bai'i madamini wal malakih rawahu al-Bazzar wa fi isnadihi dha'fun. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح رواه البزار وفي إسناده ضعف. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi melarang untuk menjual al-madhamin, sperma unta atau sperma jantannya binatang ternak untuk dibuahin, enggak boleh dijual belikan. Enggak jelas. Ya. Wal malaqih, dan melarang menjual beli janin yang masih dalam perut binatang ternak. Semuanya karena gharar, dilarang. Hadis ini dia dhaif dari Nabi, tetapi dia merupakan perkataan Abu Hurairah, maka dia memiliki hukum marfu. Semuanya terpulang kepada jual beli yang dilarang disebabkan karena ada gharar di sana. Wallahu ta'ala alam. Dengan demikian berakhirlah pembahasan tentang syarat-syarat jual beli yang dilarang. InsyaAllah minggu depan kita akan berbincang tentang masalah al-khiyar dalam berjual beli. Babul khiyar, bab untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, yang disebut dengan nama khiyar. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang bertanya tentang jual beli? Fadhal. Silahkan. Bismillah. Ustaz, dari hadis Urwah ini, apakah uang yang lebih dikasih orang untuk suruh beli, bolehkah itu untuk yang disuruh lebih uangnya, Ustaz? Ini lain lagi ceritanya nih. Dikasih uang untuk beli barang, dia putar-putarkan uang itu. Ya? Boleh enggak? Enggak boleh. Harus izin terlebih dahulu. Kalau itu keuntungan untuk antum, enggak boleh. Ya? Bagaimana kalau antum rugi? Bahaya. Kalau pun antum untung, dia enggak tahu itu. Enak kali keuntung dari uang aku. Dari mana jalannya itu? Enggak boleh sampai dia tahu terlebih dahulu. Pak, saya uang ini uang saya apalah, coba saya putarkan ya. Ya boleh aja, tapi bagi hasil lah, jangan untung sendiri. Makanya harus izin dia. Bai'ul fudul ini dia enggak ada sama sekali untuk keuntungan dirinya. Dia ingin menguntungkan orang tersebut. Ya, karena menghormatinya, memuliakannya. Itu bai'ul fuduli. Dan itu pun akan sah ketika izin tersebut. Dia bilang, "Oh, oke, enggak apa-apa lah. Sini uangnya, ini barang." Boleh.
Kalau dia bilang siapa suruh, aku nggak mau, tetap nggak boleh. Ya, maka bai'ul fuduli itu dibolehkan jika izin daripada pemilik. Kalau andai kata antum malah ambil, antum putarkan, bahaya, dilarang. Allahu taala alam.